sakit ma, rintihan perih Rauf, detik-detik dibuang hidup-hidup ke sungai oleh ibu kandung, tewas dalam keadaan terikat. Muhammad Rauf, 13 tahun, bocah yang dibunuh ibu kandungnya di Subang, Jawa Barat, sempat mengeluarkan kata-kata terakhir sebelum dibuang ke sungai. Di atas motor, Rauf mengeluh sakit dan lelah. Namun kata-kata itu tak digubris oleh Nurhani, 43 tahun, sang ibu kandung. Nurhani dibantu kakek korban W, 70 tahun, dan paman korban S, 24 tahun, dalam pembunuhan tersebut. Dikutip dari Tribun Sumsel, Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar mengatakan, Rauf dianiaya di dalam rumah pada Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023 malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian, Nurhani membawa tubuh Rauf untuk diantar ke rumah mantan suaminya atau ayah korban di wilayah Kecamatan Bongas, Indramayu. Saat itu N membawa M. Rauf dengan meminjam sepeda motor milik tetangganya. N mengakui, dalam perjalanan itu, korban saat itu masih hidup, ujar Kapolres. Di malam mencekam itu, korban dibawa di depan dengan keadaan berlumur darah, sementara ibunya N mengemudikan sepeda motor. Fahri menceritakan, menurut keterangan N, dalam perjalanan itu korban masih bisa berbicara walau tubuhnya penuh luka setelah dianiaya. Kata-kata terakhir yang diucapkan korban, kata Fahri, ialah, "Mah sakit mah saya ngantuk mah, capek mah." Namun, kata-kata itu tidak digubris oleh pelaku. Masih disampaikan Kapolres Indramayu, sesampainya di Jembatan Cemprong di wilayah Kabupaten Subang, N sempat merenung. Dia berpikir kalau saya membawa dalam kondisi seperti ini, apa tanggapan dari mantan suaminya? Jadi ada kekhawatiran dari tersangka, ujar dia. Saat itu, N akhirnya berpikir untuk membuang korban di aliran irigasi. N pun menepi dan menggotong tubuh anaknya yang penuh darah. Tersangka pun sempat terjatuh, hingga akhirnya berhasil melempar tubuh korban ke saluran irigasi hingga akhirnya ditemukan warga di Desa Bugis, Indramayu. Saat dibuang, menurut keterangan tersangka, korban masih hidup, ujar dia. Kasus ini diketahui viral dan menggemparkan warga, terlebih saat ditemukan korban dalam keadaan tangan terikat ke belakang dan kepala penuh luka. Oleh ibu kandungnya, korban dibuang di saluran irigasi atau sungai di Blok Sukatani, Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu hingga akhirnya mayat korban ditemukan oleh warga. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, motif Nurhani tega menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri, diketahui lantaran kesal dan gelap mata dengan kelakuan korban. Pasalnya, korban dikenal sebagai anak yang nakal karena sering mencuri dan membuat masalah. Sehingga tersangka merasa malu dan lelah mengurus korban, ujar dia. Rauf yang harusnya duduk di bangku SMP ini terpaksa putus sekolah. Ia tak tinggal dengan ayahnya, juga ibunya. Ayah dan ibunya bercerai. Rauf diketahui tinggal bersama neneknya di Dusun Parigi 2 RT 09 RW 04 Desa Parigi Mulia, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang. Warga sekitar mengenal Muhammad Rauf sebagai remaja yang kerap mencuri. Dia pernah mencuri kotak amal, mencuri makanan di warung. Meski demikian, warga di sekitar tempat tinggal Muhammad Rauf tak pernah menaruh dendam kepada anak ini. Mungkin karena warga memahami dengan kondisi yang dialami Muhammad Rauf. Di balik sisi buruk perilaku Muhammad Rauf, warga juga mengakui ada sisi baiknya. Muhammad Rauf juga dikenal suka membantu. Bahkan di kegiatan di lingkungan, dia kerap ikut bergotong royong. Karena tak mendapatkan banyak perhatian dari keluarga, pendidikan Muhammad Rauf pun putus. Dia tak lagi bersekolah. Kehidupannya menjadi tak menentu. Kapolres Indramayu, AKBP M. Fahri Siregar mengatakan, ketiga tersangka dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah.